Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Bab 121 sampai dengan bab 125, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 121. Melihat ibuku benar-benar bekerja, wajah Cabradowelu menjadi lebih bersemangat. Haha, Melvin Jin, apa kabar? Jangan makan dan minum untuk bersulang, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Cabradowelu tertawa bangga, waktu dia berjalan menuju Melvin Jin. Ayo, buka pakaianmu dengan patuh. Biasanya murni dan tinggi di atas, aku harus menjemputmu hari ini, haha. Selain itu, para master mengeluarkan tas dari belakang dan ditiup sebentar, berubah menjadi kasur angin. Adler Wolf tercengang melihat di balik pohon. Cabradowelu ini sudah disiapkan. Namun, Adler Wolf memiliki beberapa keraguan di hatinya, bukankah Melvin Jin ini adalah tubuh beracun? Seluruh tubuh diracuni, beraninya Cabradowelu menyentuhnya. Kamu, bajingan hina dan tak tahu malu. Melvin Jin berdiri dengan enggan, mendesak kekuatannya dan ingin menyerang Cabradowelu, tetapi Cabradowelu hanya melambaikan botol ibugu di tangannya. Melvin Jin tiba-tiba melukai satu terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Pergi, lepaskan dia untukku dan lempar dia ke tempat tidur. Cabradowelu membuka kancing kemejanya dan tersenyum bangga. Tuan-tuan itu ragu-ragu sejenak, Tuan Muda Welu, tetapi Nona Melvin beracun, kami. Meskipun Melvin Jin mengenakan topeng dan sarung tangan, jika dia secara tidak sengaja menyentuhnya, itu akan menjadi bencana. Cabradowelu tertegun sejenak, lalu mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya. Mas, aku hampir lupa. Pergi, segel 13 titik akupuntur besar, kata paman kedua, segel dia. Setelah ini garis keturunan, semua racun di tubuhnya akan diblokir dan tidak akan menyakiti siapapun. 13 titik akupuntur sepenuhnya diblokir. Mendengar apa yang dikatakan Cabradowelu tentang metode ini, Adler Wolf tiba-tiba terkejut. Metode pemblokiran garis keturunan ini adalah cara memblokir vitalitas seperti yang disebutkan oleh Master. Sebelum seorang Master seni bela diri terluka parah dan sekarat, jika dia menggunakan metode ini, dia dapat memblokir vitalitasnya untuk sementara selama sekitar 1 jam, dan bernafas lega. Tapi setelah 1 jam, dia masih akan mati. Jika cara pemblokiran pembuluh darah ini dilakukan pada orang normal memang dapat memblokir racun yang ada di dalam tubuh. Namun jika terus dibiarkan maka pembuluh darah orang tersebut sendiri akan pecah dan mati. Sekte Gu memang cukup kejam, untuk menghadapi Melvin Jin, mereka bahkan menggunakan metode ini. Melvin Jin tersandung dan nyaris tidak berdiri diam, masih memegang kotak keluarga Mark di tangannya. Cabradowelu, bajingan, kamu berani menyentuhku. Tuanku tahu dan tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Beberapa tangan Cabradowelu mendekat selangkah demi selangkah. Melvin Jin tidak punya tempat untuk pergi, dan keputusasaan melintas di matanya. Tuanmu, hehe, Melvin Jin, kamu sangat naif. Apakah kamu pikir aku akan menahanmu setelah aku mendapatkan kotak itu? Mata Cabradowelu berkilat dingin, selain itu, bahkan jika aku tidur denganmu, aku akan mengambil kamu kembali. Bawa kembali ke tuanmu, apa yang bisa tuanmu lakukan? Tuanmu benar-benar mencintaimu, tetapi tuan dan pemimpinmu akan ditipu karena kamu dan pemimpinnya. Mimpi, tuan dan muridmu tidak akan tenang jika mereka memasuki sekte Gu macam apa, pemimpin. Telah mengambil tindakan pencegahan sejak lama, Anda dapat menikmati saat-saat terakhir dalam hidup Anda. Cabradowelu mengatakan semua hal di sekte Gu, Melvin Jin ketakutan. Ternyata pemimpin sudah tahu segalanya. Sekarang Cabradowelu berani berbicara tentang masalah rahasia seperti itu. Saya khawatir dia tidak akan membiarkan dirinya tetap hidup. Mengapa? Melihat penampilan jelek Cabradowelu, Melvin Jin mengulurkan tangan dan mengeluarkan belati dari tubuhnya. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan Cabradowelu ini menodai kepolosannya. Adler Wolf, yang bersembunyi di balik pohon besar, melihat seluruh kejadian di sini, dan dia memahaminya. Melvin Jin dan Master awalnya bukan anggota sekte Gu, mereka seharusnya menjadi kekuatan lain,
dan mereka bergabung dengan Sekte Gu karena alasan lain. Pemimpin Sekte Gu kebetulan menempatkan semacam ibu Gu di tubuh Melvin Jin, yang bisa mengendalikan Melvin Jin. Diperkirakan inilah mengapa Melvin Jin akan bekerja untuk Sekte Gu. Dia adalah tubuh beracun, membunuh seluruh keluarganya, dan sekarang menjadi pion dari Sekte Gu. Setelah menyelesaikan tugas, dia akan dicemarkan. Melvin Jin ini sebenarnya agak sedih. Ketika Melvin Jin melambaikan belati dan hendak menyekanya dari lehernya, Adler Wolf melintas dan melangkah keluar dari balik pohon, pertunjukan yang luar biasa. Tuan Welu benar-benar pandai dalam taktik. Adler Wolf tiba-tiba muncul, suara tiba-tiba terdengar di hutan belantara, membuat hati semua orang di tempat kejadian melompat liar. Siapa? Cabrado Welu berbalik dengan cepat, berpikir bahwa Melvin Jin memiliki pendukung, tetapi ketika dia melihat bahwa hanya Adler Wolf yang sendirian, dia diam-diam merasa lega. Jadi itu kamu. Sendirian masih ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan keindahan. Mulut Adler Wolf meringkuk, aku sendiri sudah cukup untuk menyiksa kalian semua. Pada saat yang sama, Adler Wolf mengulurkan tangan dan mengambil segenggam batu di tanah dan bermain dengannya. Di pantai, Melvin Jin, yang hampir tidak berdiri, melihat Adler Wolf muncul, ekspresi terkejut melintas di matanya, dan kemudian menjadi sedikit rumit. Adler Wolf ini, muncul di sini saat ini. Apakah Anda mengikutiku? Melvin Jin menghubungkan peristiwa sebelum dan sesudah, dan langsung menebak dalam hatinya. Pada lelang tersebut, Centang Ekspor menaikkan harga kotak keluarga Mark menjadi 10 miliar, dan penawaran terakhir adalah 40 miliar sebelum ditutup. Adler Wolf pasti akan memenangkan kotak ini. Pada akhirnya, dia menyerah. Ternyata Adler Wolf tidak benar-benar menyerah. Orang-orang yang menyerang Sekte Gu barusan semuanya dari Adler Wolf, kan? Adler Wolf ini, yang tidak takut racun dan memiliki kungfu yang kuat, benar-benar tidak sesederhana itu. Hanya saja Adler Wolf ada di sini saat ini. Apakah dia musuh atau teman? Melvin Jin masih sedikit ragu di dalam hatinya. Adler Wolf masih mendekati langkah demi langkah, dan Cabrado Welu sudah sedikit gelisah di dalam hatinya. Kemarilah, bunuh dia untukku. Melvin Jin tidak bisa membunuhmu, kebetulan kamu datang sendiri, kalau begitu ayo pergi bersama. Di sisi lain, 3 dari 6 pria berbaju hitam datang dari latar belakang yang berbeda dan menyerang Adler Wolf. Tinju itu menembus kehampaan, membuat suara angin yang menderu. Adler Wolf bahkan tidak repot-repot melihatnya, pergelangan kakinya tiba-tiba menendang tanah, kaki cambuk menyapu leher seorang ahli di samping. Klik, mereka jatuh ke tanah dalam sekejap dan tidak bergerak. Lutut menabrak dagu master di depannya. Ledakan, kepala tampak patah 90 derajat, dan dia juga merosot ke tanah. Kemudian yang ketiga, 3 tuan menyerang, Adler Wolf melompat, dan sebelum pergelangan kakinya menyentuh tanah, ketiga tuan itu jatuh ke tanah. Kekuatan Adler Wolf begitu menakutkan. Cabrado Welu terlihat bodoh, dan Melvin Jin sedikit penasaran, sekarang musuh dan aku sangat jelas. Sejak Adler Wolf menyerang orang-orang Cabrado Welu, setidaknya dia bukan musuh Melvin Jin. Tapi mengapa Adler Wolf menyelamatkan dirinya? Sepertinya hanya ada satu penjelasan, kotak keluarga Mark. Cepat, tangkap Melvin Jin. Cabrado Welu akhirnya bereaksi dan memarahi 3 ahli yang tersisa dengan histeris. Adler Wolf bergerak sendiri, yaitu untuk menyelamatkan Melvin Jin, dan sekarang hanya dengan memegang Melvin Jin di tangannya, dia dapat memiliki kesempatan tawar-menawar. Namun, suara Cabrado Welu belum jatuh. Serangkaian suara pemecah udara terdengar di kehampaan di tangan Adler Wolf, segenggam batu membombardir 3 tuan di samping Melvin Jin di 3 arah. Bang bang bang. Sebelum ketiga tuan itu menyadari apa yang sedang terjadi, mereka semua jatuh ke tanah. Adler Wolf mengangkat alisnya pada Cabrado Welu, Tuan Muda Welu, sekarang giliranmu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 122, Suara Mendesing. Di pantai sungai yang tenang, selain air yang mengalir di sebelahnya, ada suara napas Cabrado Welu yang terus-menerus. Ini, Cabrado Welu membeku di tempat ketika dia melihat 6 tuan yang dikirim oleh paman kedua di pantai. Tuan-tuan ini semuanya adalah keturunan langsung dari paman kedua. Mereka tidak hanya kuat dalam keterampilan Gu, tetapi mereka juga ahli di bidang seni bela diri kedua. Di depan Adler Wolf, mereka semua terbunuh dalam hitungan detik. Siapa Adler Wolf? Sekarang, Cabrado Welu tampaknya mengerti mengapa Melvin Jin tidak membunuh Adler Wolf. Di satu sisi, mungkin Melvin Jin tidak ingin membunuh Adler Wolf. Di sisi lain,
Kekuatan Melvin Jin sendiri takut dia tidak bisa membunuh Adler Wolf sama sekali. Adler Wolf mengulurkan tangannya untuk membantu Melvin Jin berdiri. Cantik, kita bertemu lagi. Singkirkan orang ini dulu, mari kita mengobrol dengan baik. Sebelum di rumah sakit, Melvin Jin berlari terlalu cepat, dan Adler Wolf tidak menangkapnya. Awalnya, Adler Wolf berencana untuk berbicara dengan Melvin Jin ketika dia bebas, tetapi dia tidak menyangka, karena kotak keluarga Mark, mereka bertemu dengan cara ini. Oke, Melvin Jin tersenyum sedikit pada Adler Wolf, matanya sedikit rumit. Dia ingin membunuh Adler Wolf, tetapi pada gilirannya, Adler Wolf menyelamatkannya. Sekarang, ada apa? Melihat Adler Wolf mendekatinya selangkah demi selangkah, suara Cabrado Welu bergetar. Kamu, jangan datang ke sini, paman kedua saya adalah pemimpin Sekte Gu, jika Anda membunuh saya, paman kedua saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, apakah itu Sekte Gu? Itu tidak buruk, tapi di mataku, itu hanya kekuatan A-level, dan kekuatan super tidak cukup, kan? Bagaimana jika aku membunuhmu? Petik 2. Jantung Cabrado Welu berdebar-debar. Baru saja, 6 master tidak bisa menghindari serangan Adler Wolf. Kungfu Cabrado Welu jauh lebih buruk daripada mereka, jadi tentu saja tidak mungkin untuk menghindar. Cabrado Welu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan tangannya, tiba-tiba memikirkan botol Ibu Gu di tangannya, melirik Melvin Jin dengan muram, dan dengan cepat berkata, Adler Wolf, sebaiknya kamu tidak datang ke sini. Biarkan aku pergi, kalau tidak, aku memotivasi Ibu Gu dan membunuhnya. Kehidupan Melvin Jin awalnya adalah anak-anak Gu, dan Ibu Gu dikendalikan oleh pemimpinnya. Kali ini, pemimpin takut Cabrado Welu tidak akan bisa mengendalikan Melvin Jin, jadi dia memberikan Ibu Gu kepada Cabrado Welu. Sementara Cabrado Welu berbicara, dia menekan kata sandi. Tubuh Melvin Jin tiba-tiba bergetar, dan seteguk darah tumpah dari sudut mulutnya yang indah. Jangan paksa aku. Cabrado Welu merasa sedikit lebih nyaman, setidaknya dengan Melvin Jin sebagai alat tawar-menawar, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menyelamatkan hidupnya, kan? Adler Wolf berhenti dan menyentuh kepalanya dengan sakit kepala. Yah, itu benar-benar sedikit merepotkan. Biarkan aku mencarinya. Ya, aku menemukannya. Melihat kuali kecil ini, Cabrado Welu dan Melvin Jin berseru hampir bersamaan, 10.000 kuali Gu. Terutama Melvin Jin, badai melonjak di hati mereka. Guru dan dia berkomitmen untuk bergabung dengan Sekte Gu, dan apa yang mereka rencanakan adalah hal di depan mereka. Kuali 10.000 Gu adalah sumber dari 10.000 Gu, dan juga merupakan objek suci tertinggi dari Sekte Gu. Hanya memiliki kuali 10.000 Gu, mengambil alih Sekte Gu, dan menjadi pemimpin Sekte Gu dianggap dapat dibenarkan. Pemimpin Sekte Gu saat ini Vandes Welu sedang mencari benda ini, dan Melvin Jin serta guru juga mencari benda ini. Tanpa diduga, muncul di Adler Wolf. Adler Wolf meletakkan kuali 10.000 Gu di telapak tangannya dan membisikkan dua kata sandi di mulutnya. Saat berikutnya, Ibu Gu dalam botol porselen Cabrado Welu dengan gembira merangkak keluar dari botol dan memantul ke arah Adler Wolf, langsung masuk ke Myriad Gu Cauldron, ditelan oleh Kaisar Gu di Myriad Gu Cauldron, dan mengubahnya menjadi makanan. Dalam keadaan normal, jika Ibu Gu terluka parah atau meninggal, tuan rumah Gu anak juga akan terluka. Hanya ada satu situasi untuk menghindari cedera, yaitu, Ibu Gu ditelan oleh Kaisar Gu di kuali 10.000 Gu. Gu Melvin Jin adalah Ko, Melvin Jin melepaskan kendali, dan tubuhnya kembali normal dalam sekejap. Lawan Cabrado Welu tercengang, ini, kamu. Chip terakhir mudah dihancurkan, dan Cabrado Welu merasa dingin dari telapak kakinya hingga kepalanya. Hancur, tidak, bahkan jika saya mati, saya harus memberitahu paman kedua tentang ini. Cabrado Welu mengulurkan tangan dan menyentuh headset di telinganya, berniat memberitahu Vandes Welu. Adler Wolf berdiri diam dan tidak bergerak, tetapi Melvin Jin bergerak lebih dulu. Sosok itu berubah menjadi bayangan, dan dengan cepat melintas di depan Cabrado Welu, belati di tangannya memancarkan cahaya dingin. Saat berikutnya, headset di telinga Cabrado Welu jatuh ke tanah bersama dengan telinganya. Pada saat yang sama, garis merah muncul di hidung Cabrado Welu. Cabrado Welu menutupi lehernya dengan kaget, beraninya kamu membunuhku. Sebelum dia selesai berbicara, Cabrado Welu perlahan jatuh ke belakang, tubuhnya bergetar 2 kali di tanah, dan tidak ada lagi gerakan. Suara seorang pria parubaya datang dari headset yang jatuh di tempat di sebelahnya. Cabrado, ada apa? Bisakah kamu mendapatkannya di sana? Setelah beberapa saat emosi,
dia menjawab dengan suara yang dalam, "Maaf, Tuan, Tuan Welu terbunuh ketika dia bertarung dengan Tuan dari keluarga Friends." Keluarga Friends melarikan diri dengan sesuatu. Ah, dasar bajingan. Nada suara Vandes Welu tiba-tiba berubah di headset. Sepertinya menjadi suara sesuatu yang hancur. Vandes Welu sendiri tidak memiliki keturunan, satu-satunya kerabat adalah keponakan Cabrado Welu ini. Meskipun kemampuan Cabrado Welu sendiri rata-rata, Vandes Welu masih berusaha sebaik mungkin untuk melatihnya, berusaha melatih Cabrado Welu untuk menjadi penerusnya. Tapi sekarang, bajingan, gadis suci, aku memerintahkanmu untuk mengejar keluarga Friends dengan segala cara. Apakah itu keluarga Friends di Huadu? Sekte Goku dan kamu tidak akan pernah berakhir. Vandes Welu memarahi dengan marah, lalu mengakhiri panggilan. Jika Cabrado Welu mati, itu sama dengan mematahkan punggung Vandes Welu. Bagaimana mungkin Vandes Welu tidak marah? Berdiri, Adler Wolf memiringkan kepalanya, dan menatap Melvin Jin dengan wajah jahat. Gerakannya rapi, dan barang-barangnya ditangani dengan tertib, yang memang merupakan bibit yang bagus. Baru saja, alasan mengapa Adler Wolf menyerang penjaga Cabrado Welu terlebih dahulu dan membiarkannya pergi, Adler Wolf hanya ingin melihat apakah gadis iblis sekte Go Melvin Jin ini benar-benar layak untuk diserang. Sekarang tampaknya masih memenuhi persyaratannya sendiri. Melvin Jin menyeret tubuh Cabrado Welu dan 6 tuan lainnya bersama-sama, lalu mengeluarkan botol porselen dari tubuhnya dan melepaskan beberapa cacinggu. Cacinggu itu jatuh di Cabrado Welu dan beberapa tuan, dan mereka tumbuh liar dalam kelipatan geometris. Dalam sekejap mata, tubuh Cabrado Welu dan 6 tuan menghilang dengan bersih di tempat, dan tidak ada pakaian yang tersisa. Yang tersisa hanyalah sekelompok serangga gelap yang menggeliat. Melvin Jin membakar semua cacing menjadi abu dengan api, lalu menoleh dan berjalan menuju Adler Wolf. Dia bergerak sedikit, wajahnya lembut dan berair, benar-benar berbeda dari rasa dingin di wajahnya barusan. Berjalan di depan Adler Wolf, Melvin Jin mengulurkan tangannya yang ramping, mengaitkan leher Adler Wolf, dan berkata dengan wajah centil, "Tuan Muda Wolf, Anda menyelamatkan hidup saya. Anda juga membantu saya melepaskan kendali racun, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana gadis kecil ini bisa berterima kasih? Gadis kecil ini bersedia melakukan apapun." Sambil berbicara, Melvin Jin melirik kasur udara. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 123. Melvin Jin adalah gadis iblis, meskipun Adler Wolf tidak takut dengan racunnya, tetapi sebelum dia tidak yakin dengan pikiran Melvin Jin, dia tidak berani mendekatinya dengan mudah. "Apakah kamu membalas kebaikan? Haha, cantik, itu akan menjadi kebaikan terbesar jika kamu tidak membunuhku, kan?" Adler Wolf dengan lembut mendorong Melvin Jin menjauh dan menatap Melvin Jin di depannya dengan setengah tersenyum. Melvin Jin tersenyum meminta maaf. Tuan Muda Wolf pelit sekali. Tuan Muda Wolf mendengarnya barusan, dan Melvin tidak bisa menahan diri. Selain itu, Melvin tidak bisa membunuhmu jika dia mau. Adler Wolf sendiri tidak takut racun tubuh Melvin Jin yang beracun, dan kungfunya sendiri sangat kuat. 6 master yang dibawa oleh Cabrado Welu mati dalam sekejap, meskipun Melvin Jin juga memasuki seni bela diri tingkat kedua, dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Adler Wolf sama sekali. Adler Wolf memperkirakan waktu, setengah jam telah berlalu, Johanna Mark dan Tiago Parker cemas. "Oke, cantik, ini hanya masalah kenyamanan bagi saya untuk menyelamatkan Anda. Anda harus memahami tujuan saya, serahkan kotak itu kepada saya, dan mulai sekarang, kita tidak akan saling berhutang." Adler Wolf mengulurkan tangannya ke Melvin Jin, menunjukkan Melvin Jin menyerahkan kotak itu. Tujuan Adler Wolf adalah kotak ini, Melvin Jin tidak bisa lebih jelas, tetapi Melvin Jin tidak berencana untuk menyerahkan kotak itu dengan mudah, dan berbisik pelan, "Lelaki kaku, kamu tidak bisa melihatnya." Melvin Jin memiliki mengikuti tuannya selama hampir 20 tahun, sebagai gadis suci dari Gu, dia memiliki banyak pelamar, tetapi Melvin Jin tidak pernah tergoda oleh pria manapun. Tapi kali ini bertemu Adler Wolf, terutama adegan penyelamatan dominan Adler Wolf barusan, membuat Melvin Jin benar-benar terpesona dan berinisiatif untuk menunjukkan kasih sayangnya, tetapi Adler Wolf tidak menghargainya. Saat berikutnya, Melvin Jin mengeluarkan kotak seukuran kepalan tangan, mengguncangnya pada Adler Wolf, dan kemudian tiba-tiba menyelipkannya ke leher dadanya, tersenyum pada Adler Wolf, "Oke, aku bisa memberimu kotak itu, lalu kamu dapatkan itu sendiri." Melvin Jin terkikik, dan tersenyum. Pria lurus ini,
untuk melihat apakah dia mengerti gayanya atau tidak. Melvin Jin mengenakan celana pendek denim dan t-shirt longgar putih di atasnya. Kotak seukuran kepalan tangan itu diselipkan ke leher, dan kebetulan tersangkut di celah tertentu. Jika Adler Wolf ingin meraih dan mengambil kotak itu, dia pasti akan menyentuh beberapa tempat yang tidak berani dia sentuh. Sulit untuk bertemu dengan seorang pria yang tidak takut dengan racun tubuhnya sendiri yang beracun, dan Melvin Jin terlihat sangat enak dipandang, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu mudah. Untuk tindakan dan kata-kata Melvin Jin, Adler Wolf hanya tersenyum jahat. Tidak tahu gayanya. Hehe, Adler Wolf adalah pewaris generasi ketiga dari keluarga Wolf terkuat. Sejak dia berusia 15 tahun, dia tidak pernah kekurangan gadis, dan dia masih tidak mengerti. Anda meminta saya untuk mengambilnya sendiri, jangan salahkan saya. Adler Wolf berjalan menuju Melvin Jin dengan cepat. Melvin Jin dengan bangga mendorong dadanya ke depan, iya. Kemari dan ambil. Sebuah rona merah tak kentara melintas di wajah Melvin Jin, dia sangat penasaran. Apakah yang dimiliki Adler Wolf ini? Berani mendapatkannya, Adler Wolf berjalan di depan Melvin Jin dan mengulurkan tangannya. Tapi arah yang disentuh telapak tangannya bukan di depan Melvin Jin, tapi pinggang kecil Melvin Jin. Sebelum Melvin Jin bisa menyadari apa yang sedang terjadi, Adler Wolf sudah melingkarkan tangannya di pinggang Melvin Jin, dan kemudian menegakkan Melvin Jin terbalik, menggoyangkannya ke atas dan ke bawah 2 kali. Menepuk, dengan suara tumpul, kotak keluarga Mark jatuh dari dada Melvin Jin ke tanah. Ketika Adler Wolf berdiri tegak lagi Melvin Jin masih bingung. Kamu bajingan, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ini berbeda dari apa yang dia harapkan. Awalnya, Melvin Jin berpikir bahwa Adler Wolf akan benar-benar meraihnya. Akibatnya, pria lurus ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan padanya sama sekali, dan membalikkan dirinya, sehingga mengguncang kotak itu. Benar-benar berlutut, Adler Wolf tersenyum sedikit, mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak itu, dan menepuknya. Kamu memintaku untuk mengambilnya sendiri, dan kamu tidak mengatakan bagaimana cara mengambilnya. Setelah jeda, Adler Wolf berkata, kecantikan, beritahu Anda sesuatu dengan hati-hati. Tuan Mark adalah pahlawan yang membela keluarga dan negara. Anda sebaiknya tidak melakukan apapun pada Tuan Mark. Saya dapat menyelamatkan Anda hari ini, dan aku juga bisa membunuhmu. Adler Wolf tiba-tiba perubahan sikap itu membuat Melvin Jin merasa sedikit tidak senang, bahkan jika aku membunuhnya, pemimpinnya akan mendatangi orang lain. Kalau begitu cobalah. Di belakang, mata Melvin Jin agak kesal, dan dia menghentikan Adler Wolf. Hei, bajingan. Kamu baru saja pergi. Jika tidak, aku menyelamatkanmu, kamu memberiku kotak itu. Berbicara dengan Melvin Jin, tiba-tiba merasakan gemerisik di pergelangan kaki saya, dan angin kencang bertiup ke arah Adler Wolf. Tatapan tajam melintas di mata Adler Wolf, dan dia dengan cepat meraih pergelangan kakinya. Pergelangan tangan terangkat lagi, tapi itu adalah 2 ular kecil setebal sumpit. Adler Wolf mengerutkan kening dan berkata kepada Melvin Jin, cantik, apakah ini ularmu? Apa maksudmu? Melihat ular kecil di tangan Adler Wolf, wajah Melvin Jin juga menunjukkan sedikit kepanikan. Oh, tidak, aku sangat maaf, itu peliharaanku. Kembalikan padaku. Melvin Jin melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk mengambil 2 ular kecil dari tangan Adler Wolf. Adler Wolf melirik Melvin Jin dengan curiga, kepanikan di wajah Melvin Jin sepertinya tidak berpura-pura. Mungkinkah kedua ular kecil ini benar-benar kehabisan secara tidak sengaja? Adler Wolf baru saja menyerahkan kedua ular kecil itu ke tangan Melvin Jin, tetapi dari belakang telinga Melvin Jin, ular kecil ketiga tiba-tiba keluar dan menggigit leher Adler Wolf. Kembalilah. Wajah Melvin Jin sangat berubah, dia buru-buru ingin meraihnya, tapi sudah terlambat. Meskipun Adler Wolf adalah master seni bela diri, dia masih memiliki 2 ular berbisa di tangannya, dan dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Engah, ular emas ketiga, sebesar sumpit, menggigit daun telinga Adler Wolf dengan gigitan terakhirnya, seolah-olah digigit semut. Adler Wolf mengulurkan tangan dan ingin meraih ular kecil itu, tetapi ular kecil itu begitu cepat sehingga sudah ditarik ke Melvin Jin. Adler Wolf kebal terhadap semua racun, dan dia tidak takut racun, tetapi ketika ular berbisa Melvin Jin menggigitnya, Adler Wolf mengerutkan kening dan bertanya, cantik, apa maksudmu? Apakah kamu berencana untuk membalas dendam atas kebaikan? Melvin Jin tidak menjawab Adler Wolf secara langsung, tetapi menatap Adler Wolf dengan rumit. Pada akhirnya, dia menghela nafas tak berdaya,
membungkuk dan menyapa Adler Wolf dengan 1000 berkah, gadis kecil Melvin Jin, lihat suamimu. Sejak itu, nasib suamimu dan Melvin Jin telah terjalin. Dipaksa, tidak bisa dijelaskan. Apa yang kamu lakukan? Melvin Jin berkata dengan senyum masam, suamiku, aku juga sangat bingung. 3 ular kecil tadi disebut ular kerinduan. Mereka adalah hewan peliharaanku dan milikku. Mereka benar-benar menjadi gila sekarang, dan mereka ingin menggigitmu. Ini berarti racun cinta telah ditanam di antara kita. 2 ular cinta telah memutuskan bahwa kau adalah satu-satunya suami dalam hidupku. Petik 2. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Bab 124. Racun. Jadi ketika 2 ular cinta menggigitnya, Melvin Jin pasti wanitanya. Tapi, cantik, kamu sepertinya lupa satu hal. Aku sama sekali tidak takut dengan racun. Adler Wolf tersenyum tenang. Melvin Jin tersenyum genit, suami yang salah. Kedua racun emosional ini sama sekali bukan racun, paling-paling adalah hormon khusus. Bahkan Master Gu yang paling canggih pun belum memahami teknik Gu yang paling primitif ini, cekikikan. Suami, toh kamu tidak bisa lari, kamu akan jatuh cinta padaku. Melvin Jin terkikik, meniup ciuman ke Adler Wolf, dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Adler Wolf menyentuh kepalanya tanpa daya dan merasakan darah di tubuhnya. Sepertinya tidak ada yang aneh, 2 racun cinta ini tidak begitu misterius. Sepanjang jalan raya di pinggiran barat Yuncheng, sepanjang waktu dalam pikiran Adler Wolf adalah Melvin Jin. Di jalan raya pinggiran kota barat, orang-orang dari keluarga Friends semuanya telah ditangani, dan sebagian besar tuan yang dibawa Melvin Jin untuk menyerang juga ditangkap dan ditangkap hidup-hidup. Melihat Adler Wolf kembali ke mobil, Johanna Mark akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Sial, kamu akhirnya kembali, apa kamu baik-baik saja? Adler Wolf menggelengkan kepalanya dengan ringan, tidak apa-apa. Tapi, aku tidak tahu apa yang terjadi. Adler Wolf merasa bahwa bayangan Melvin Jin benar-benar melekat di benaknya. Ini adalah kotak keluarga Mark, apakah kamu melihat apakah ada masalah? Saat berbicara, Adler Wolf menyerahkan kotak itu kepada Johanna Mark. Dalam perjalanan kembali tadi, Adler Wolf memeriksa kotak itu dengan hati-hati. Di dalam kotak, memang ada pita ajaib yang muncul, dan sangat tebal. Adler Wolf menyerap metode pernapasan yang diajarkan oleh master kedua selama setengah jam, dan tubuhnya telah mencapai batas, tetapi pita di dalam kotak tidak berarti sesuatu yang lemah. Pasti ada sesuatu yang istimewa dari kotak ini. Namun, meskipun Adler Wolf mempelajari keterampilan, pengerjaan paling indah di dunia dari Master 9, dia tidak dapat membuka kotak untuk sementara waktu. Kotak indah ini tampaknya membutuhkan 1 set kata sandi ajaib untuk dibuka. Dalam hal ini, Adler Wolf memutuskan untuk mengembalikan kotak itu ke keluarga Mark terlebih dahulu. Di satu sisi, itu dianggap sebagai bantuan bagi keluarga Mark, dan di sisi lain, kotak ini tidak begitu penting bagi Adler Wolf saat ini. Yang paling penting adalah bahwa Adler Wolf membutuhkan petunjuk dari tuan rumah Ibu Gu yang disediakan oleh Johanna Mark. Johanna Mark mengambil kotak itu dengan kegembiraan di wajahnya, tetapi sebelum Adler Wolf berbicara, suara anggota tim dukungan tingkat B terdengar di headsetnya. Tuan, kami telah menangkap 32 master penyerang ini, apa yang harus kami lakukan? Apakah kamu ingin membungkam mereka? Adler Wolf masih ragu-ragu ketika sebuah pesan teks tiba-tiba terdengar dari teleponnya, dan ketika Adler Wolf membuka teleponnya, dia melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Suamiku, orang-orang dalam daftar itu semua adalah bawahanku, tolong kembalikan mereka. Baiklah, terima kasih suami. Ketika masalah di pihakku selesai, aku akan datang untuk melayani suamiku dengan baik. Ditandatangani, tetapi melihat nada ini, Adler Wolf segera tahu siapa itu. Itu pasti gadis iblis Melvin Jin. Cewek ini begitu yakin bahwa dia akan membiarkan orang-orangnya pergi. Melihat daftar peringkat di bawah ini, Adler Wolf ragu-ragu untuk sementara waktu, dan berkata di headset, saya akan memberi Anda daftar, orang-orang dalam daftar akan dibebaskan, dan yang lainnya, Anda dapat menghadapinya. Lelang yang mengasyikkan, pengepungan yang mendebarkan, dan anti-pengepungan. Pada akhirnya, semua orang di keluarga Friends berkorban, dan Cabrado Welu juga mati secara misterius, dan kotak itu jatuh ke tangan Adler Wolf. Dalam perjalanan kembali dari pinggiran barat, Tiago Parker berganti ke mobil lain. Di Mercedes-Benz Adler Wolf, hanya ada Adler Wolf dan Johanna Mark. Adler Wolf berkata sambil mengemudi, Nona Mark, haruskah Anda mengatakannya sekarang?
Petunjuk apa yang Anda ketahui tentang pola yang saya berikan kepada Anda? Petik 2. Adler Wolf menunjukkan kepada Johanna Mark pola kelopak teratai sebelumnya. Setelah Johanna Mark melihat pola pada saat itu waktu, dia segera membuat panggilan rahasia. Johanna Mark menatap Adler Wolf dalam-dalam, dan berkata dengan nada serius, "Adler Wolf, katakan padaku, apa yang kamu lakukan untuk menemukan seseorang dengan pola ini? Apakah itu akan mengancam kehidupan pemilik pola ini?" Adler Wolf tanpa daya berkata, "Tentu saja itu tidak akan mengancam hidupnya. Saya mencari pemilik pola ini untuk menemukannya untuk menyelamatkan hidup saya. Hanya dia yang bisa menyelamatkan hidup saya. Jika tidak, saya hanya akan memiliki 3 minggu untuk hidup." Adler Wolf sedikit marah, sangat tidak sabar. Ini adalah masalah hidupnya sendiri jelas, kebenaran ada di depannya, tetapi Johanna Mark enggan mengatakannya. "Oke," Johanna Mark tersenyum jahat pada Adler Wolf, "aku bisa memberitahumu, orang ini juga orang yang sangat kamu kenal, dia perempuan. Tapi aku belum bisa memberitahumu namanya, aku akan memberikannya di malam hari. Mari kita bicara di telepon, bagaimana kalau aku memberitahumu besok siang?" Puff. Adler Wolf merasa hatinya hampir hancur. "Johanna Mark, kamu curang. Kamu jelas setuju bahwa aku akan menemanimu ke pelelangan hari ini, dan kemudian kamu memberitahu aku petunjuknya, kamu." Johanna Mark tersenyum manis, "Ya aku memang memberitahumu petunjuknya. Aku sudah mengatakannya, itu adalah gadis yang kamu kenal. Bukankah ini petunjuk? Tapi aku tidak ingin memberitahumu sekaligus. Aku harus bertanya pada pihak untuk pendapat mereka, kan?" Kata-kata Johanna membuat Adler Wolf terdiam. Namun, Adler Wolf merasa lega. Bagaimanapun, petunjuknya sekarang sudah jelas. Adler Wolf telah menunggu selama 20 tahun, dan itu tidak kurang dari 1 atau 2 hari. Selain itu, hanya ada begitu banyak gadis yang Adler Wolf kenal di Yuncheng. Jika Johanna Mark tidak memberitahu Adler Wolf besok, Adler Wolf akan meminta Joanna Hayes untuk menyelidikinya satu persatu. Akan segera ada hasilnya. Tuan Mark telah keluar dari rumah sakit dan tinggal di halaman yang berbeda di kota barat Yuncheng. Adler Wolf mengirim Johanna Mark ke rumah dan memasuki rumah bersama. Ruangan itu sangat ramai. Tuan Mark, Tony Mark, Fabio Mark, dan paman Johanna Mark semuanya ada di sana. "Kakek, aku akhirnya mendapatkan barang itu kembali, tetapi pujian utamanya adalah Adler Wolf." Johanna Mark dengan patuh berjalan ke kakek dan menyerahkan kotak itu kepada Tuan Tony Mark. Tuan Mark mengambil kotak di tangannya, memeriksanya dengan hati-hati, meletakkannya di depan hidungnya untuk menciumnya, dan mengangguk, "Johanna, kerja keras." Setelah suara itu jatuh, Tuan Mark melambai ke Adler Wolf. Saudara Adler Wolf, mengobrol dengan lelaki tua di ruang kerja. Mata Tuan Mark bersinar dengan sedikit kedalaman, mengundang Adler Wolf. Adler Wolf tertegun sejenak, tetapi dia segera mengerti apa yang dimaksud lelaki tua itu. Orang tua itu berencana untuk memberitahu dia tentang kotak itu, oke. Setelah Tuan Mark membawa Adler Wolf ke ruang kerja dan mengunci pintu, itu hanya masalah waktu. Dengan wajah serius, dia berkata, "Saudara Adler Wolf, saya pikir kotak ini seharusnya menemukan pemilik yang sebenarnya. Anda dan isi di dalam kotak itu dari jenis yang sama." Satu kalimat dibuat Adler Wolf melompat kaget. Sama seperti apa yang ada di dalam kotak. Apa artinya? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 125. Apa? Meskipun Adler Wolf sudah siap secara mental, rahangnya ternganga kaget saat mendengar kata-kata Tuan Mark. "Tuan Mark, apakah Anda tahu apa yang ada di dalam kotak ini?" Adler Wolf terkejut. Ketika Tuan kedua mengajari Adler Wolf metode pernapasan, dia mengatakan bahwa fisik Adler Wolf sedikit istimewa, dan dia tidak menyerap jenis cahaya. Tapi sekarang Tuan Mark mengatakan bahwa dia dan barang-barang di dalam kotak itu sama. Adler Wolf secara alami terkejut. Dalam perjalanan kembali tadi, Adler Wolf dengan hati-hati memeriksa kotak misterius ini. Di sekelilingnya tertekuk erat, tidak ada celah, lubang, dan tidak ada cara untuk mendeteksi situasi di dalam. Sementara wajah Adler Wolf penuh dengan kecemasan, Tuan Mark menggelengkan kepalanya dengan ringan, "Tidak. Saya bahkan tidak tahu apa isinya, saya hanya tinggal dengan kotak ini untuk waktu yang lama, dan saya lebih akrab dengan baunya. Dan saudara Adler Wolf, Anda memiliki bau yang mirip dengannya, meskipun ada perbedaan halus, tetapi pasti sama." "Benarkah?" Adler Wolf menghela nafas lega, dan Tuan Mark juga menebak. "Jika tidak, jika Anda dan barang-barang di dalam kotak memiliki jenis yang sama,
dan jika ada orang aneh di dalamnya, bukankah Anda akan? Tuan, Anda telah menyimpan kotak ini begitu lama, dan Anda tidak pernah memikirkannya, ada cara untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Meskipun Adler Wolf merasa bahwa pertanyaannya tidak perlu, dia masih bertanya pada Tuan Mark. Tuan Mark menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Saya menggunakan tukang kunci paling canggih, pemotong oksigen, transmisi sinar X. Saya sudah mencoba semua metode yang dapat Anda pikirkan, dan kotak itu tidak dapat dibuka atau dilihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan sinar X tidak dapat menembus. Jantung Adler Wolf berdetak kencang, apakah kotak ini adalah puncak teknologi, atau ada misteri lain? Sebuah kotak dengan aliran seni bela diri, tetapi juga memancarkan vitalitas yang kuat. Kotak ini penuh dengan misteri. Kalau begitu Pak Tua, bisakah kamu memberitahuku dari mana kotak ini berasal? Inilah yang dipedulikan Adler Wolf. Di dalam kotak ini muncul aliran pencaksilat yang tentunya banyak latar belakangnya. Karena tidak dapat dibuka atau dilihat, mungkin beberapa petunjuk dapat ditemukan dari sumbernya. Tuan Mark melirik Adler Wolf dengan mata menyala, dan sudut mulutnya berkedut. Kotak ini diperoleh secara tidak sengaja dari sebuah makam kuno di sebuah gua ketika saya sedang menjalankan misi di pegunungan Yunmeng 40 tahun yang lalu. Pertempuran tim, semua dikorbankan, dan saya adalah satu-satunya yang tersisa. Tuan Mark menjelaskan secara singkat adegan pada waktu itu, dan tampaknya enggan menyebutkan adegan tragis tahun itu, dan Adler Wolf tidak banyak bertanya. Hei, meskipun benda ini telah membawa beberapa manfaat bagi orang tua itu, aku merasa benda ini hanya membuang-buang uang bagiku. Saat berbicara, Tuan Mark meraih tangan Adler Wolf dan memasukkan kotak itu ke tangan Adler Wolf. Jadi, serahkan kotak ini kepada saudara Adler Wolf untuk diamankan. Dia pasti akan lebih berguna bagimu. Alasan mengapa kekuatan tempur Tuan Tony Mark meningkat secara alami karena kehangatan pita seni bela diri di dalam kotak. Meskipun lelaki tua itu tidak bisa melihat keberadaan pita, dia bisa mencium bau yang sama dengan Adler Wolf di dalam kotak. Karena itu, penilaian orang tua itu sebenarnya 80% benar. Tuan, bukankah hadiah ini terlalu mahal? Pada pelelangan pada saat itu dibeli oleh keluarga Friends seharga 50 miliar. Tuan Mark melambaikan tangannya, Adler Wolf, kali ini Anda bertarung 2 kali untuk menyelamatkan keluarga Mark, bukankah keluarga Mark saya bernilai sebuah kotak? Selain itu, lelaki tua itu memiliki sesuatu untuk dilakukan, tolong, Fabio terlalu lembut, di masa depan, saya harap saudara Adler Wolf akan membantu Anda lebih banyak, dan itu juga merupakan berkah bagi Fabio untuk menjalankan tugas di sisi Tuan Muda Wolf. Tuan Mark telah memimpin tentara selama bertahun-tahun, dan dia tidak memiliki keterampilan lain, tetapi penglihatannya terlalu jauh di luar orang biasa. Setelah bertemu dengan Adler Wolf berkali-kali, Tuan Mark telah lama melihat bahwa Adler Wolf ini tidak hanya memiliki latar belakang yang mengejutkan, tetapi juga metodenya bahkan lebih tidak dapat diprediksi. Belum lagi Fabio Mark, bahkan jika dia adalah Tuan Mark, dia pikir dia tidak bisa memainkan Adler Wolf. Di pagi hari, setelah Adler Wolf pergi, Tuan Mark memanggil pewaris keluarga Mark dan mengeluarkan perintah. Untuk Adler Wolf, kita harus menunjukkan kasih sayang dengan cara apapun, bahkan jika hubungan tidak dapat mencapai tingkat itu, setidaknya bukan sebagai musuh. Dan sekarang, Tuan Mark menunjukkan kebaikannya kepada Adler Wolf. Tuan Mark, kamu terlalu sopan. Saudara Fabio bertanggung jawab atas 8 provinsi Barat Daya, menutupi langit hanya dengan satu tangan, yang sudah sangat kuat. Adler Wolf mengambil kotak itu sambil tersenyum, sejak dulu, pria baik, maka saya tidak akan menolak. Mungkin saya masih membutuhkan dukungan dari keluarga Mark di masa depan. Kakek membiarkan Louis Spear duduk di Barat Daya, yang meletakkan dasar bagi Adler Wolf. Mengintegrasikan kekuatan 8 provinsi Barat Daya adalah langkah pertama bagi Adler Wolf. Perlu untuk mengintegrasikan kekuatan wilayah Barat Daya menjadi monolit, sebagai base camp, Adler Wolf memiliki modal dan kepercayaan diri untuk bersaing memperebutkan pemilik keluarga. Oke, selama Tuan Muda Wolf membutuhkannya, keluarga Mark saya pasti akan mendukungnya. Adler Wolf mengangguk, nah, keluarga yang memulai keluarga Mark kali ini, Tuan Mark pasti sudah mengenalnya. Keluarga Sardo, Siemen. Tuan Mark menghela nafas. Sambil menghela nafas, tentu saja aku tahu. Saat itu, selama pertempuran, putra tua Kalugo Siemen tidak mendengarkan saran dan bersikeras mengambil risiko untuk menyerang, tetapi aku tidak hentikan dia.
Kalugo Xiamen telah menjalin permusuhan mematikan dengan keluarga Mark saya sejak saat itu, berpikir bahwa saya membunuh putranya. Saya khawatir keluarga Xiamen dan keluarga Mark saya tidak akan pernah mati. Informasi ini adalah sama seperti yang dimiliki Adler Wolf, keluarga Xiamen dan keluarga Mark di Sanjing memang bermusuhan karena putra mereka. Meskipun kali ini, tindakan keluarga Xiamen diselesaikan sementara oleh Adler Wolf menggunakan informasi di tangannya. Diperkirakan menurut sifat keluarga Xiamen, jika keluarga Mark tidak terbunuh, saya khawatir mereka akan membunuhnya. Memikirkan Master Sekte Gu yang telah menyerang Tuan Mark sebelumnya, Adler Wolf sedikit ragu. Apakah Sekte Gu bergabung dengan keluarga Xiamen? Jika ini masalahnya, apa yang direncanakan keluarga Xiamen tidak sesederhana keluarga Mark. Lebih baik bagi lelaki tua itu untuk lebih memperhatikan keselamatan saat ini. Dia menjelaskan beberapa patah kata kepada Tuan Mark, dan keduanya meninggalkan ruang belajar sambil mengobrol dan tertawa. Pada saat yang sama, di rumah ibu kota provinsi, Fidel Franz menerima telepon dari putranya Nano Franz dan melompat kaget. Apa? Kamu bilang kotak itu dirampok. Sial, kami membelinya kembali seharga 50 miliar, apa yang terjadi? Untuk memobilisasi 50 miliar, keluarga Franz hampir memobilisasi semua dana yang dapat dimobilisasi seluruh keluarga Franz. Sekarang, semua harapan keluarga Franz disematkan pada kotak itu, tetapi kotak itu tiba-tiba dirampok. Nano Franz juga tampak frustrasi di telepon. Saya tidak tahu situasi spesifiknya sekarang. Paman kedua mengatakan bahwa akan ada pengawal yang diatur di sepanjang jalan. 5 menit yang lalu, saudara yang bertanggung jawab atas respons di pegunungan Luoshan tidak menunggu paman kedua dan bergegas kembali. Pada saat itu, dia dicegat dan dibunuh di tengah jalan, dan pesan terakhir yang kembali hanya satu kata, Gu. Apa artinya ini? Ayah, terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.